Hello, welcome back to Aspros Auto. Hari ini kita akan membahas yang namanya duet Avanza Xenia. New Toyota Veloz, passion for progress. Baru keluar tahun 2019. Betul. Launchingnya di tanggal 15 Januari Januari 2019. Jadi secara serentak di Indonesia ya keren banget gitu ya kesannya, padahal cuman facelift doang. Nggak berbeda jauh. Nggak apa-apa, depan belakang. Ya oke lah, ada pinggir. Oke, kita bahas dulu yang namanya trim ya. Betul. Trimnya atau kastanya si Xenia, karena saya adalah tim Xenia, dia tim Avanza. Avanza dong. Jadi bagi-bagi tugas aja ya. Sekarang dari Xenia dulu nih. Akhirnya Xenia mengeluarkan cc mesin yang lebih besar 1500 cc yang kayak Avanza. Ketinggalan zaman. Atulah, sebuah evolusi yang sangat baik itu di Xenia. Tapi be aja sih. Tapi itu suatu keputusan yang baik loh. Daihatsu itu sebetulnya dulu kenapa ngeluarin 1300 cc, karena perbedaan antara 1300 ke 1500 itu yang hanya 200 cc, tapi horsepower-nya itu nggak berbeda jauh. Itu makanya value for money banget kalau Daihatsu. Gitu. Di dalam kota, maksudnya kalau di dalam kotanya perbukitan, rumahnya dia 1500 ya lebih cocok. Sama aja lemotnya. Iya lemotnya, tapi yang minimal ada buat nggak terlalu ngendet, jadi nggak naik-naik ini gitu. Nggak gitu-gitu amat lah. Sama aja soalnya kalau yang 1300 itu 96 horsepower, yang 1500 104, yang which is itu bedanya nggak sampai 10 horsepower sih juga enggak gitu ya. Tapi why harus milih yang 1500? Kalau saya sih tetap aja yang 1300 karena dari pajaknya juga dia lebih murah. Satu, terus harganya lebih murah. Bensinnya juga pasti nyedotnya yang 1500. Ya iyalah, beda cc. Tapi kan strategi marketing. Iya. Strategi marketing. Iya. Oke. Sekarang saya akan bahas kastanya si Xenia dulu nih. Nanti bahas yang Avanza ya. Dong. Saya tetap Xenia, masih loyalitas tinggi gitu ya. Nih, jadi kalau Xenia itu tipenya ada 3 sebetulnya, majornya. Di tiap tipe juga ada AT dan manual dan otomatis. Jadi yang tipe terendah itu ada X, yang tengah itu ada R, dan ada juga yang tipe tinggi yang R tapi 1500 cc. Sekarang kayak gitu. Nah, tipe yang terendah yang X ada X standar, ada X deluxe. Bedanya di mana? Di body kit. Terus kemudian juga R dan R deluxe yang 1300 sama juga seperti itu. Terus juga ada R 1500 cc. Cuman dia nggak ada perbedaan, hanya ada perbedaan di transmisinya saja, yaitu manual dan otomatis gitu. Iya. Kalau Avanza gimana? Tipe D sama tipe M itu udah nggak ada ya? Nggak ada. Jadi Xenia itu sudah mempensiunkan di tahun 2016 untuk tipe yang 1000 cc karena dia udahlah di bagian Sigra aja. Oke. Kalau Avanza itu sama tiga kasta juga. 3 kasta? Iya, ada E. Ikutan aja deh. Ih, lebih mahal. Lebih mahal makanya value for money kan. Tapi lebih keren kan. Ini mes, Toyota gitu. Ada E, ESTD, E aja. Ya sama-sama E lah. Cuma ada E sama ESTD itu ATMT biasa. Ada G 1,5 G sama Veloz. Yang 3-nya ada 1500 ya? Ada dong. Luar biasa. Jadi lebih banyak sebetulnya variannya ya? Sebetulnya lebih banyak varian mesinnya. Iya. Sama sih, sekarang 2. Oh iya benar ya. 2 NRVA dan 1 NRVA. Ya beda di aksesoris lah. Sama di ABS. Oh iya sih. Kalau Xenia yang tipe 1300-nya non ABS semua. Betul. Dan yang tersedia ABS-nya hanya di tipe 1500 cc saja. Kurang safety Xenia. Biarin, yang penting sudah berusaha gitu. Avanza dong 1300 udah ada, tapi yang G yang sama yang E ada, cuman ESTD itu ABS-nya dia ditiadakan karena ya budget lah. Oke. Gitu. Sekarang ke bagian apa nih? Harga dulu. Mesin tadi udah ya? Oh iya. Mesin tadi udah sekalian, sekarang ke harga. Jadi untuk dapetin yang paling murah Xenia tapi dengan fasilitas ABS dan segala macam yang udah paling lengkapnya itu di harga 218 juta. Kalau Avanza mahal banget sih. Avanza itu 208 juta udah dapat ABS.
di 1300 cc G manual. Udah ada ya? Jadi ngaku kalah dari situ deh. Udah dapat ABS, auto retract. Oh, ada Xenia juga auto retract, jangan disebutin dulu. Karena kalau di Xenia itu auto retract udah terdapat di X Deluxe. Oke, itu aja dulu ya. Safety aja dulu, ABS aja dulu. Tapi kan Avanza menang ada ABS. Ya udah, kita lanjut aja deh ke safety-nya deh sekarang. Dan sekarang Xenia juga udah ada ABS EBD, jadi nggak perlu di ini ya, tapi di tipe 1500 ini saja. Kalau Avanza udah 1300 sudah ada. Di 1300 memang lebih bagus ya. Iya dong. Avanza. Gitu karena ibunya sih gitu. Ya karena saham terbanyak itu. Tapi tetap saja yang buat Avanza itu adalah Xenia. Iya karena Daihatsu itu disuruh kayak Daihatsu itu disuruh sama Toyota karena Toyota lebih banyak duitnya nih, punya sahamnya banyak kan. Nih saham lu bikinin, gue mah tinggal jualin aja. Anjay. Avanza gini ya. Tuh lihat brand image lagi. Padahal sama aja yang buatnya Daihatsu. Oke, dari apa lagi? Safety-nya ya. Nggak ada apa vehicle stability control, nggak ada hill start assist, nggak ada. Tapi segitu pentingnya kah dua fitur ini? Kalau menurut gue sih hill start assist itu penting sebetulnya, karena di Indonesia itu jalan nggak lurus-lurus ya, pasti banyak perbukitan dan lain-lain. Jadi kayak hidup ya, jadi nggak selalu lurus gitu ya hidup. Iya dong, kan life is never flat gitu kan. Kayak iklan apa ya? Kita nggak di endorse jadi nggak ngomong. Tapi setuju sih kalau hill start assist kayaknya agak butuh kalau di tipe topografi di Indonesia. Betul. Tapi kalau vehicle stability control itu perlu. Enggak. Sorry. Stability control. Enggak perlu. Soalnya untuk sekelas Avanza atau Xenia karena tenaga yang segitu-segitunya kayaknya juga ya gitu-gitu aja. Iya sih. Jadi buat apa ada stability control gitu? Emang mau ngebut sampai segimana sih? Orang kita kan pemakai ya. Avanza dan Xenia kan. Orang kalau dibejek sampai ini. Tapi nggak gitu aja sih. Kalau di tol itu kan vehicle stability control itu membuat si mobilnya lebih untuk terdistribusi ya, si tenaganya lebih bagus. Tapi nggak mau secepat apa sih pakai Avanza atau Xenia gitu. Serem juga mesinnya. Ya kayaknya masih bisa enggak lah ya kalau VSC. Cuman kalau di rivalnya itu udah ada loh. Udah ada. Apakah itu suatu keperluan? Sebetulnya nggak perlu amat. Cuman kan saya harus punya menonjolkan sesuatu. Oke, tapi saya setuju dengan Toyota sama Daihatsu, VSC atau vehicle stability control nggak ada, oke lah. Cuman yang kecewa nggak ada hill start assist-nya. Ya, hill start assist-nya itu agak penting sih sebetulnya. Iya, agak penting ya. Untuk orang yang perbukitan lah misalnya. Kalau ditambah jadi nambah berapa ya Avanza-nya? Nambah sekian lah. Kira-kira aja, coba komen di bawah. Oke, safety-nya juga ABS. Jadi kalau saya dapat info juga jadi di Daihatsu-nya juga kan kalau misalnya nggak ada ABS itu bisa langsung pasang plug and play pakainya punya Avanza. Ya udah mendingan beli Avanza. Tapi nambahnya 15 juta. Iya, mendingan beli Avanza aja udah pakai hemat. 208 juta udah dapat ABS, diskon 15 juta. Tapi Avanza ada beberapa aksesoris yang nggak dipunyai sama Xenia. Xenia itu kayak batanya adalah di aksesoris. Iya sih memang. Ya, Avanza. Baberenjen. Avanza nggak ada di Xenia. Kayak misalnya Aerokit itu ada di X Deluxe, itu keren. Bukan beberenjen gitu segala dipakai apa sih? Ya udah. Pakai aja. Kayak topi belakangnya juga bagus, ada spoiler belakangnya beda sama yang Avanza gitu kan, itu keren. Karena gitu. Avanza itu lebih elehan gitu ya. Terus kita ke bagian apa nih sekarang? Bagian suspensi ya? Iya, kaki-kaki lah. Nah, suspensi. Jadi kalau yang pemerhati Avanza Xenia itu ada perbedaan suspensi di kedua mobil ini. Ya. Jadi Avanza itu dikenal yang namanya suspensi double action. Kalau yang Xenia single action. Bedanya di mana? Kalau Xenia itu lebih keras, tapi stabilitasnya lebih bagus. Saya kan sebagai pengguna Avanza itu lebih banyak di dalam kota, nggak tiap hari keluar kota. Jadi pengen nyari yang empuk-empuk gitu, nyaman gitu. Tapi kalau buat ngebut Xenia, makanya ambilnya.
Rusuh sih orangnya, rusuhan. Janji jam 7, jam setengah 7 berangkat. Nah itu. Jadi pakai Xenia tuh kayak tipe gitu. orang yang on time tuh ya begini. Kalau pakai Avanza ya emang saya sering telat sih. Tuh, makanya kan gitu ya, akhirnya telat. Kalau gue kan on time. Makanya kalau yang pengen ngebut-ngebut pakai Xenia. Jadi perbedaannya di mana single action sama double action. Jadi kalau dulu digadang-gadang kalau Avanza itu kan buat angkutan manusia. Betul. Gitu ya, kebanyakannya apalagi yang Veloz gitu ya buat angkutan manusia. Tapi kalau Xenia dulu digadang-gadang untuk angkutan barang dan manusia gitu. Jadi makanya nggak perlu nyaman-nyaman banget deh gitu kan, makanya sedikit lebih stiff, lebih keras, tapi stabilitasnya lebih tinggi. Makanya kalau di tol nggak aneh Xenia yang lebih ngebut daripada Avanza karena lebih berani. Ya karena yang pengguna Avanza itu orangnya elegan, gitu, santai. Apa ngebut-ngebut, yang penting mah nyantai aja, yang penting nyampe. Ya, gua bawa barang. Iya, bukan bawa penumpang kalau di belakang supir dong. Supir gue. Supir manusia sama aja lah. Dari suspensi udah, terus dari apa lagi nih? Keamanan, kenyamanan. Tadi udah di suspensi. Sekarang ke eksterior. Eksterior, oke. Gue babat abis nih Avanza nih. Kalau eksterior udah pasti yang namanya Xenia itu lebih superior daripada si Avanza karena berbagai macam aerokit, terus kemudian juga tambahan daging di sebelahnya bagus. Set body molding. Ya, depannya juga bagus gitu kan. Ya sama sih kayak Avanza, cuman ada penambahan aerokit. Avanza juga sama, jadi headlampnya tuh udah LED, terus bawahnya fog lamp masih full gitu ya. Sayang banget masih halogen gitu ya. Terus lampu kecilnya juga masih halogen. Ya tapi oke lah, tampang depannya masih lambat manis, tapi ke bagian pinggir sama aja. Orang kalau ngelihat dari pinggir, Avanza baru bukan? Bukan. Sama aja. Dari pinggir enggak banget, tarikan garisnya sama. Terus ke bagian belakang, nah itu ada pembeda dikit, paling dibelah dikit kan si head pakai chrome taillightnya doang dibelah doang. Aduh rasanya kasihan banget sih. Dari kaca belakangnya juga sama tarikan garisnya. Iya. Cuman bedanya kalau Avanza lebih jelek topi belakangnya, kalau yang Xenia lebih bagus. Tapi kalau yang Veloz dia udah punya smoke di belakang. Smoke doang. Sama kan lebih keren tuh buat tatakan plat nomor. Tatakan. Emangnya pakai cangkir. Dia lebih keren belakangnya kalau Veloz gitu. Lebih tampang gagah. Kalau Xenia itu pokoknya secara eksterior itu pasti lebih menang daripada Avanza. Iya, karena memang saya mengakui Avanza itu lebih sederhana. Terus memang garis bahasanya si Xenia itu lebih lebih kesannya tuh lebih berotot daripada yang Veloz-nya. Ya, karena yang Veloz itu yang dipakai untuk orang-orang ningrat. Gitu kan. Mulai lagi. Makanya kalau Xenia itu pekerja gitu ya. Wah, binaragawan. Darah hijau, alien darah hijau. Karena darah biru pakai Velfire, kita darah hijau pakai Veloz. Sama aja. Sebenarnya gaya bahasa depannya itu kan pakai Velfire atau Foxy. Iya. Terus belakangnya masih tetap aja. Cuma nyamain depan doang. Please, Daihatsu masih cuma segitu. Cuman Xenia kan di depan punya sensor, Avanza enggak memang apa-apa. Kalah kan tuh. Secara eksterior pasti eksterior Xenia lebih menang menurut saya. Tapi untuk teknologi dan safety Avanza yang menang. Yes. Itu balik lagi ke konsumen berarti. Oke. Nah, mengakui itu mah. Iya. Interior nih dashboard. Tapi tenang aja, masih terhibur dengan adanya Xenia Air Deluxe 1500 itu udah lengkap. Tenaga cuma beda dikit. Sekarang kita pindah ke dashboard. Interior. Oke, di dashboard kalau Xenia yang 1300 itu di bagian tombol hazardnya itu segede gaban. Tapi nggak ada yang namanya fitur passenger notification untuk seatbelt ya. Kalau Avanza ada. Kalau makanya di Avanza itu lebih cerewet. Ada jandanya di dalam. Wah, itu jandanya. Anta berisik. Oh ya, satu lagi tadi di bagian interior ada yang kelupaan kayak. Apa tuh? Spion. Aduh, spionnya Terios sama Ras itu nggak nyambung banget bahasa desainnya sama Avanza Xenia. Itu nggak proporsional banget ya? Menurut kami itu makin maksa banget. Beberanjen apa sih artinya? Tapi ya untungnya masih kebantu dengan adanya fitur retract ya. Ya, retract. Kalau di Xenia itu udah mulai di tipe X Deluxe, kalau Avanza G. Di Avanza G udah mulai ada retract-nya. Retract, nggak ada dia.
Masih Itu dong. harus nyuruh orang gitu kalau di tutupin dong. Oh iya gitu. Otomatis juga kan? Otomatis juga. Tapi voice comment jadinya. comment. Bukan auto Lebih track, keren. tapi voice comment. Lebih keren. Bang, tutupin. Oh ya. Nah, gitu. Oke, dari interiornya sekarang benar-benar ya. Jadi tengahnya tadi hazard sudah, Betul. terus apalagi yang berubah dari dashboardnya, dari speedometernya itu warnanya juga berubah. Jadi biru sekarang. Gitu, jadi agak-agak biru lebih fun gitu ya. Ceritanya pas ngeliat sama aja sebenarnya. Terus cuma yang ganti saya warna. paling nggak suka itu nggak ada improvement di bagian lubang angin AC-nya. Itu yang paling saya komplain dari Toyota Avanza Xenia. dari 2012 masih gitu. Masih gitu, dan itu parah banget karena si saluran AC-nya Kena muka. yang di bagian tengah itu kena AC atau kepala itu sangat-sangat bikin liur bahasa Sundanya gitu ya. Iya, bikin liur dan jangar. Jangar gitu, jadi kena kepala banget, mau dikeatasin, mau dipinggirin. Masih tetap Kena muka gitu. I don't know why gitu, kenapa harus desainnya seperti itu gitu. Terus dari bagian transmisinya masih sama G-Type. Terus dari bagian head unitnya kalau Xenia itu kalau yang tipe X Deluxe itu udah pakai tipe yang Kenwood, tapi kalau yang 1500 udah pakai Pioneer. Oh, kalau kita Toyota. Ayo pakai apa yo? Toyota. Udah sih, komplain saya paling di bagian AC-nya kenapa harus nyebrotnya tuh ke kepala gitu, itu bikin pusing. Ikonik kali ya. Ikonik. Jadi kalau dari 2012 masih gitu aja AC-nya itu kan. Jadi kalau misalnya kita diculik nih, ditutup kan matanya kan. Udah aja kalau pengen tahu diculik pakai mobil apa tuh. Apa aja. Apa bagian tengahnya? Kalau ada jendolan gitu pasti diculik Xenia Avanza udah. Oke, terus ke center console-nya ini yang beda karena di Xenia itu lebih bagus daripada Avanza. Avanza cuma mainan lampu doang. Jadi di Xenia itu double layer gitu ya. Terus di bawahnya itu ada di bagian belakang sedikit ke belakang itu ada cup holder sama yang namanya power socket. Tapi belum dikasih LED. LED doang gitu ya. Jadi belum dikasih LED gitu. Cuman lampu doang buat apa? Kan kalau kita mau ngecas tuh power socket kan kalau Xenia susah harus pakai center dulu kalau malam-malam. Kan bisa diraba. Itu sebetulnya memaksimalkan gitu ya, makanya value for money-nya dapat banget kalau Xenia. Lebih elegan, jadi kayak ada illumination LED tapi di bawah. Kayak kalau Venturer di atas tuh. Nah, kalau itu Avanza di bawah. Nerangin apa? Sepatu. Jadi sepatunya pakai apa gitu. Jadi kalau misalnya mau pamer sepatu malam aja. Keren. Aduh, terus ke bagian jok sama aja, cuman beda warna. Ya, betul. Dan kalau di Avanza lebih bagus ya kalau jok di second row-nya karena di baris di penumpang ketiga nih di tengah-tengah ada headrest-nya. Sama ada buat Isofix. Sama Isofix di bagian atas. Jadi yang penumpang bagian tengah juga dapat 3 titik. Kalau Xenia nggak ada. Sama tapi ada kecewanya sih sama Xenia Avanza tuh. Apakah itu? Antara iklan sama realnya beda. Dengan 6 speaker tambah Twitter doang. Itu bukan speaker, itu Twitter. Oh iya, lupa saya maaf Bapak Toyota maaf. 6 speaker tapi sebetulnya 4 speaker plus 2 Twitter dan sangat-sangat mini. Airbag juga cuma 2 ya? Cuman 2 nggak nambah ya? Dual. Nggak ada certain ya? Nggak ada. Kasian banget sih. Kasian banget ya. Kasian banget. Cuman ada bagusnya tapi sekarang. tetap sih dengan harga segitu dia masih Oke lah. Masih gila ya, masih banyak peminatnya dan antusiasnya juga waktu launching itu banyak. Nah, tapi pas lihat kok gini doang. Itu juga cuman ada bagusnya sih sekarang card holder ya, card holder yang di Avanza Xenia lama yang itu lama. balik lagi ke dalam sekarang soalnya si pencetan AC-nya sekarang udah pakai LED, pakai digital. Dikirain dual climate, taunya satu sebelah sini fan speed, satu sebelah sini temperatur. Gue pas ngeliat, oh gitu doang ya. Perasaan yang kita juga dashboardnya tinggal dirubah, masukin sini. Bisa plug and play itu. Plug and play, luarnya juga sama. Nambah 15 juta tapi kelihatan lebih baru. Makanya luarnya juga sama. Iya. Bisa, soalnya garis-garis bodinya hampir sama. Jadi
pakai headlampnya sedikit potong, spakbornya masukin, plak ke belakangnya juga udah Jadi selesai. bikin Avanza Xenia menolak tua. Tinggal Nanti main bakal ada bentar lagi nih. Bentar lagi ada nih menolak tua Menolak gitu. tua. Terus tengahnya bagian bagian Teslaan gitu. Steering switchnya juga tinggal ganti setir doang. Udah sih kayak gitu aja plug and play. Tapi ya strategi daripada sudah kayaknya gitu sih. Ya, Supaya lebih gampang. mungkin ya. Tapi secara garis besar kami kecewa. Dan yang kalau- ditunggu-tunggu dari dulu, wah bakal ada nih faceliftnya, wah. Terus ada desain-desain yang keluar mirip yang apa? renderan. Oh, Ternyata lemes. Jadi gue ngeliatnya udah deh ini. Dan kalau disuruh ini ya, saya kan punya Great New Xenia. Dan saya ada Grand New Avanza. Saya kalau disuruh beli untuk atau upgrade kayaknya enggak deh. Ya udah mendingan menolak tua aja Ya, kayaknya. ya gitu aja ya kali ya. Kita bikin vlog lagi yang kayak gitu. Jangan nanti nungguin subscriber 30.000 lagi. Karena tidak ada budgetnya. Jujur amat sih. Makanya like, share, subscribe ke channel Aspros Channel Auto apabila sobat suka dengan video ini. Dan maaf aja karena kita anti-anti baper club. Yo, jangan baper jilid 3. Ya gitu, nggak apa-apa lah kalau misalnya komen ya komen aja untuk Bebas. masukan kepada kami, koreksi gitu ya, misalkan kita ada kesalahan dalam pengucapan kata atau Betul. misalnya kita terlalu radikal gitu ya, tapi kita berusaha senetral mungkin dan Ya. ini hanya video ini hanya pendapat kami saja mengenai Xenia dan Avanza yang terbaru. So, overall kita kecewa. Kecewa, Pak. Kecewa. Iya, salah. Ya, untuk itu saya Rizan, Saya Ikai. Aspros Auto undur diri, sign out.